Terima kasih Pak Sutrisno masih memberi kesempatan kami untuk dialog lebih panjang. Pak, ini kita sambil jalan-jalan rumah ya Pak. Ini memang suasananya dipilih arsitek-arsitek desain-desain mana Pak? Istri saya memang desain ini interior. Anak saya juga, jadi hobinya memang gambar-gambar dan jualan rumah juga. Mereka punya townhouse, ya kemudian dijual. Nah itu dalamnya itu interiornya segala itu dibikin oleh anak-anak saya sama istri saya itu sama keluarga lah. Itu bisnis keluarga itu ya, istri saya. Lah cerita kami membangun rumah seperti model Maroko itu karena kami waktu itu liburan di Maroko selama 10 hari kira-kira. Nah, di sana istri saya kok suka sekali dengan bangunan-bangunan Maroko, sehingga dia beli buku-buku rumah-rumah di sana. Dan akhirnya ditiru di sini. Nah, kemudian dia ke sini bawa buku-buku itu, gambar-gambar itu, ketemu sama temennya yang arsitek. Nah, akhirnya digambarlah, kemudian dibangunlah rumah model. Sekarang yang kita jalan-jalan di sini. Oke. Tapi ini saya belinya semua produk Indonesia, marmernya segala itu semua Indonesia ini. Karena Bapak ketua Ken. Ya, saya nggak mau impor. Ini semuanya itu dibikin di Indonesia. Oke, Pak, Anda mengawali kiprah Anda di dunia industri itu ketika pertama kali berdagang batik atau usaha batik ya Pak ya. Itu ceritanya gimana Pak? Ya itu kan usaha nenek moyang kita itu batik ya. Sehingga ya saya berusaha batik juga. Jadi kalau dulu orang-orang Pekalongan kalau mau sekolah keluar kota atau mau kuliah itu biasanya modalnya itu dagangan batik. Ya, dia harus bagaimana laku batiknya supaya bisa membiayai sekolahnya. Nah itulah yang terjadi pada orang-orang Pekalongan yang sekolah di luar negeri. Ya, itu batik. Tapi kami ya keluarga kami itu termasuk yang melakukan terobosan bahwa kita harus diversifikasi, jangan batik saja. Karena kalau batik saja, kita akan bersaing dengan saudara-saudara kita sendiri karena di Pekalongan kan semuanya bikin batik. Nah kita waktu itu harus istilahnya out of the box lah. Kita keluar dari tradisi keturunan kami yang jualnya hanya batik sama palekat ya, sama jualan handuk di sana itu kan gitu, tekstil semua. Nah akhirnya kita mengembangkan bisnis di luar batik, misalnya kita jualan ikan karena Pekalongan itu ada pelabuhan ikan yang besar, maka kita jual ikan dari Pekalongan dibawa ke daerah-daerah yang membutuhkan ikan seperti Bandung ya, di daerah-daerah yang tidak ada pantainya itu pasti butuh ikan. Nah kita jual ke sana. Kemudian kita itu tahun berapa Pak Trisno? Tahun 76 lah kira-kira. Jadi pada saat itu 76 ketika Pekalongan banyak orang jualan batik, Bapak menambahkan bisnis Bapak dengan berdagang ikan. Kemudian setelah itu didedikasi lagi kita sampai jadi kontraktor, jadi developer perumahan BTN istilahnya waktu itu, perumahan sederhana. Terus kita sampai bikin furniture, pernah bikin rubber glove. Wah, jadi kita waktu itu sampai ada 80 diversifikasi. Ya, itu yang pegang Bapak sendiri? Enggak, keluarga. Nah, keluarga kami ya. Tapi kita dikelola secara profesional, kita rekrut tenaga-tenaga profesional. Lah, itu sejarah ya. Tapi sekarang kan sudah generasi kedua ini kita memutuskan udah masing-masing bikin sendiri-sendiri. Ya, kalau perusahaan keluarga kemudian sudah punya kakak adik, kemudian anak-anaknya itu agak berat, sehingga akhirnya ya sudah kita membuat perusahaan-perusahaan sendiri-sendiri. Misalnya saya kan sudah punya anak-anak sendiri, nah itu bagaimana ya mengajari anak-anak saya. Tapi batik masih tetap ada Pak? Itu yang mengerjakan bukan keluarga saya, bukan saya dan anak-anak saya, tapi adik saya dan anak-anaknya. Berarti sekarang bisnis yang masih dipegang sama Pak Sutrisno? Ya, saya ada kontraktor, bisnis keuangan, bisnis properti. Properti ya, masih ya Pak? Kemudian ada bisnis infrastruktur ya, seperti jalan tol gitu, sama perkebunan. Oke. Ya. Pak, itu lukisan apa ini Pak? Lukisan? Ya ini ada pelukis muda ya.
yang berbakat sekali, tapi dia nggak terkenal, namanya Muhammad Shakib. Ya, satu ketika dia datang ke sini, nggak ketemu saya, meninggalkan ini di sini, ditaruh di sini. Nah, karena nggak ketemu saya, akhirnya waktu saya pulang melihat itu, ini siapa? Nah, terus dia ngasih itu kartu nama, namanya Muhammad Shakib. Akhirnya saya hubungi, saya bilang, ini Anda melukis saya, ini kan gambar saya, Anda ngambil dari mana? Dari internet, ya, search kan. Ini agak realis dia melukisnya. Bilang, Anda bakat sekali. Akhirnya kita berkenalan, sampai akhirnya kita dorong dia untuk pameran di Jakarta. Ya, asli mana dia, Pak? Dia orang Jawa Timur. Ya, kemudian akhirnya bikinlah kita di di Constring restoran di sana di Jakarta Pusat itu. Sambil jalan kita, Pak, boleh? Dia pameran akhirnya, ternyata penggemarnya banyak. Berarti Bapak buka pintu rezekinya. Ya, ini kan kayak apa itu Abdullah ya? Iya. Rezeki Abdullah. Ya, yang melukis orang bisa hampir mirip. Bukan mirip aja, bahkan lebih hidup. Lebih hidup, oke. Ya. Pak, kalau kita balik lagi ke bisnis, Pak. Kalau berbicara bisnis, Bapak pernah nggak sih Pak ngalami bangkrut dengan pencapaian sekarang? Begitu? Ya, jadi kalau mau jadi pengusaha sukses, pengusaha yang meningkat, katakanlah kapasitasnya, skalanya, itu harus bangkrut berkali-kali. Berarti Bapak juga pernah bangkrut berkali-kali? Ya, berkali-kali. Kenapa harus bangkrut? Ya, karena kita bisa mempelajari kesalahan-kesalahan yang kita alami. Misalnya, saya berbisnis properti, kalau saya bangkrut, gagal, jangan putus asa akhirnya nggak jadi bisnis di bidang properti itu. Justru kita sudah melihat kesalahannya sehingga kita bisa memperbaiki. Oh, jangan begini, jangan begitu lagi, jangan begini lagi, harusnya begini. Maka kalau bicara bangkrut, kita bisa meneruskan di bisnis itu lebih bagus. Atau kita mengatakan, kemampuan saya kayaknya sudah saya hitung, kenapa saya gagal di properti? Karena saya mungkin tidak bisa di sini nih, mendingan dengan kapasitas saya ini saya bisnisnya yang di lain. Tempat lain. Kalau berbicara masalah bangkrut, Pak, bangkrut yang paling mengenaskan yang pernah dirasakan Pak Sutrisno kapan? Banyak pengusaha mengalami, yaitu tahun 98 yang krisis besar ya. Di tanah air, bukan hanya krisis ekonomi tapi krisis politik kan. Waktu itu Soeharto turun, nah itu mengalami kebangkrutan yang fatal lah kira-kira, sampai saya ya jual harta saya, misalnya ya beberapa rumah dijual, kemudian bahkan kendaraan ya, yang dulu saya masih muda kan hobi beli mobil yang katakanlah bagus ya, ya udah saya jual-jual semua itu. Kita back to basic, titik balik kemudian bisa kalau naik, bangkit lagi Pak. Misalnya kalau perjalanan pakai pesawat ya harus yang ekonomi, ya, cari airline yang murah, ya itu harus pengusaha itu harus ngukur dirinya. Jangan kita lagi sulit tapi pola hidup kita ini pola hidup pengusaha yang sukses. Nah, jadi itu namanya hidup penuh kepalsuan. Nah, saya tidak suka dengan itu. Seperti di politik, nah itu hidupnya penuh kepalsuan. Tapi kenapa Bapak dulu masuk politik? Nah, kan sekarang udah tobat. Pak, kalau ditawari lagi Pak untuk masuk politik atau misalkan ada kesempatan lagi untuk masuk politik, masuk partai, Bapak masih berminat Pak? Ya, saya kan sebagai kader aktif lah, bukan seperti sekarang. Udah, pertama usia dong, usia itu sudah. Politisi banyak yang tua juga kok, katanya lebih matang. Apalagi Mahathir ya. Iya. 92 masih terpilih. Jadi gini, kita berpolitik itu wajib, tapi bukan harus berpolitik praktis, ya. Masuk partai adalah berpolitik praktis, ya. Tapi kita bisa berpolitik, tidak perlu masuk partai. Namanya politik kenegaraan, politik atau high politik. Jadi kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, yang kadang-kadang bertentangan dengan publik maupun dengan pemerintah. Nah itu sebenarnya sikap politik, walaupun dia nggak punya partai politik. Ya, contohnya misalnya Buya Syafi'i Ma'arif itu
statementnya statement politik, walaupun dia nggak berpolitik, kan gitu. Jadi itu yang Bapak pilih seperti itu sekarang Ya, untuk memberikan masukan ke banyak Indonesia. orang seperti itu, kayak Din Samsudin, itu statementnya statement politik, walaupun dia tidak berpartai politik. Demikian juga misalnya siapa Gus Salahuddin, Salahuddin Wahid, itu nggak berpolitik praktis, tapi dia narasi-narasinya adalah narasi politik kenegaraan. Kalau narasi politik seorang Sutrisno Bachir apa? Ya, itu kan sekarang saya banyak belajar sama tokoh-tokoh negarawan itu. Ya, mudah-mudahan saya setelah tidak aktif di partai politik, ini kan saya non aktif sekarang sebagai ketua MPP. Ya, politik saya politik kenegaraan, politik kebangsaan ya, politik keumatan. Ya, itulah yang sekarang saya sampaikan. Termasuk itu di KIN pun saya ya yang saya utamakan bagaimana misalnya ekonomi dan industri kita ini itu bisa mengatasi kesenjangan ekonomi antar kaya dan miskin, mengatasi kesenjangan antara daerah dengan pusat, mengatasi kesenjangan bahkan pribumi dan non pribumi yang ini sewaktu-waktu bisa menjadi masalah. Kalau saya di KIN itu ya kami itu mengutarakan dengan transparan, karena di KIN banyak teman-teman juga yang etnis Tionghoa, tapi kita membahas katakanlah non-pri secara terbuka nggak apa-apa, karena untuk bagaimana mencari solusinya, bukan mencari perbedaannya, mencari solusinya bagaimana sih mengatasi kesenjangan antara pribumi dan non pribumi. Ya tentunya kalau kita bicara itu ya bersama-sama non pribumi kita membahasnya, yang lebih katakanlah fair, fair. Ya, itulah yang saya lakukan di KIN seperti itu. Oke, itu bisa dikatakan andil Bapak dalam bernegara, dalam berbangsa sekarang yang bisa disumbangkan ke Indonesia seperti itu ya Pak Sutrisno? Ya, insya Allah seperti itu. Baik Pak Sutrisno, saya mengucapkan terima kasih ya Pak dan kawan-kawan JAK TV sudah diterima di rumahnya yang luar biasa megah ini. Pak Sutrisno, terima kasih sudah memberikan waktu untuk bisa ngobrol banyak. Kita tadi bisa ngobrol ekonomi, politik, kemudian bagaimana bisnis Bapak. Semoga sukses, selalu sehat terus Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat. Ya, siap. Terima kasih, selamat siang Pak. Mari silakan.